هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah, ada seuntai ayat dalam Al-Quran yang sangat memberikan semangat atau harapan kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Karena semua manusia sudah pastilah berdosa kecuali para nabi dan rasul. Ayat ini memberikan kita dorongan atau semangat untuk selalu optimis dapat menggapai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Dari ayat yang singkat ini dapat kita petik beberapa pesan atau beberapa catatan. Di antaranya yang pertama, firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Firman Allah, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, adalah seruan penghormatan yang sangat indah terhadap manusia, terhadap kita yang terkesan sangat begitu sayang, sangat begitu dekat, karena Allah menisbatkan dirinya ibadi, yani hamba-hambaku. Tidak seperti seruan yang lain juga terdapat dalam Al-Quran seperti wahai manusia, wahai Bani Adam, dan sejenisnya. Juga Allah tidak menyebut ya ibadi, wahai hambaku yang soleh atau yang bertakwa atau yang beriman, tetapi menyebut wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi menyebut wahai hambaku yang bersalah, wahai hambaku yang berdosa, wahai hambaku yang melampaui batas karena melakukan maksiat, karena melakukan dosa-dosa, karena ada kesyirikan atau kekufuran. Semua ini tetap disebut sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah secara umum, bukan hanya yang beriman atau hamba yang bertakwa, yang soleh, tetapi hamba Allah secara umum, khususnya hamba Allah yang melampaui batas atau yang melakukan dosa. Jadi panggilan ibadi ini terkesan sangat dekat, sangat akrab. Persislah sama kira-kira seperti seorang ayah yang sangat kesal ya sama anaknya karena nakal, karena bandel. Itu tetap dipanggil wahai anakku. Wahai anakku, sepertinya kamu walaupun salah, walaupun bagaimana, kamu adalah tetap anakku. Wahai anakku, itu kan panggilan yang sangat indah, sangat akrab, sangat dekat begitu. Yang kedua, sambungan dari ayat yang kita sebutkan tadi, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa dari maghfirah Allah. Putus asa dari maghfirah Allah bisa jadi bentuknya merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Terus putus asa juga, kalaupun nanti saya bertobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi putus asanya itu ada dua, putus asa karena mungkin Allah tidak akan mengampuni,
atau putus asa dari maghfirah atau ampunan Allah, dan putus asa dari bertaubat. Sudah putus asa duluan karena merasa kalaupun saya bertobat Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan menerima taubat saya. Ini adalah suatu putus asa atau suudzon yang tidak baik kepada Allah. Ini mungkin aja timbul bagi kita atau bagi siapa saja yang melakukan dosa, apalagi dosa-dosanya itu termasuk dosa yang berat ya, dosa yang besar. Sudah terlanjur, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan dosa ini, sudah banyak, mungkin Allah sudah tidak ampuni lagi, sudahlah terlanjuran lah. Nah, perasaan seperti ini akhirnya orang sudah mencuri lagi, korupsi lagi, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan lagi karena sudah merasa seperti sudah terakumulasi lah, sudah sangat menumpuk dosanya, jadi dia merasa bahwa dia akan tidak akan diampuni lagi, tobatnya tidak akan diterima, padahal tidak demikian. Walaupun kita mempunyai dosa sebanyak apapun, kalau kita mau kembali itu Allah akan memberikan ampunannya, Allah akan menerima taubat kita, Allah akan mengampuni kita. Jadi jangan sekali-kali ada pemikiran bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Nah, ini adalah putus asa yang dosa. Jadi sudah dosa melakukan perbuatan-perbuatan dilarang, ditambah lagi dengan kita mempunyai suudzon putus asa ini. Nah, ayat ini menjawab perasaan putus asa tersebut. Selanjutnya yang ketiga, lanjutan ayatnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini betul-betul penekanan. Allah menekankan bahwa kamu nggak usah pikir ini dosa besar atau dosa kecil, atau karena merasa dosa besar ini akhirnya kita jadi putus asa, tidak mau meminta ampun kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah. Allah mengampuni semua bentuk dosa, besar kecil, dosa kesyirikan, dosa kekufuran. Kalau orang itu mau kembali kepada Allah, diampuni, nggak dilihat lagi bentuk dosanya. Segala bentuk apapun dosa itu pasti akan diampuni. Ini kan membuat kita nyaman, membuat orang yang berdosa itu merasa lega gitu. Wah, alhamdulillah, walaupun bagaimana Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memberikan kita maghfirah, asal kita itu betul-betul berniat melakukan taubat dan kembali kepadanya. Ini ayat-ayat yang sangat memberikan semangat untuk kembali, semangat untuk hidup, semangat untuk bahwa Allah itu maha rahim, Allah itu maha kasih, maha sayang kepada hambanya bagi mereka yang ingin kembali. Terus di akhir ayat ditekankan innahu huwal ghafurur rahim. Jadi setelah disampaikan jangan putus asa, Allah itu punya rahmat yang sangat tinggi. Jangan merasa minder atau bahwa Allah tidak akan mengampuni. Di sini ditekankan lagi di akhir ayat, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala maha memberi ampunan dan maha sayang. Ya, apalagi setelah ini, artinya bahwa kamu jangan ragu-ragulah wahai hambaku, bahwa siapa yang mau kembali, Allah pasti akan mendekat, Allah akan memberikan maghfirahnya kepada mereka yang ingin kembali. Ini saja singkatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.